Kemudian Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6 dan Kolose 3 ayat yang ke-15. Tapi nanti kita terbuka dan ayat. Tuhan Yesus, Engkau lahir di dunia menjadi penerus hidup kami yang terus. Oleh karena itu dalam sukacita iman malam ini kami merayakan hari kelahiran di tempat dan dalamnya kami akan mengadakan akhir. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami mengerti akan firman yang kami baca dan kami renungkan bersama pada saat bersabdalah yang karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bacaan yang kedua dari Kolose 3 ayat 5. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tentu hari ini kita boleh mengalami sebuah sukacita. Mengapa kita boleh bersukacita? Sebab kita telah kembali. Ada dalam masa raya Natal. Terlebih kita bersyukur dan bersukacita sebab tahun ini kita boleh kembali lagi melaksanakan perayaan Natal seperti sebelum COVID-19. Beberapa waktu kita tidak ada dalam sebuah perayaan Natal karena terjadi COVID-19 yang mengguncang dunia pada saat itu dan sangat meresahkan kehidupan
setiap manusia. Tapi pada malam hari ini kita boleh kembali lagi ada dalam sebuah sukacita Natal. Kita boleh kembali lagi ada dalam kebersamaan untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini ada dua bacaan kita. Dari Yesaya 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan Kolose pasal 3 ayat 15 yang merupakan menjadi tema perayaan Natal kita pada malam hari. Sidang masyarakat Natal yang dikasihi oleh Tuhan. Mengawali renungan ini, mari kita bersama kita membuka kitab Kolose, bacaan yang kedua. Pasal 3 ayat 15. Dalam ayat 15 itu diawali dengan kata hendaklah. Pernyataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose. Di awal dengan dibuka dengan kata hendaklah. Adalah sebuah saran. Adalah sebuah kata-kata yang berisi ajakan atau himbauan kepada jemaat di Kolose untuk mereka dapat berbuat, untuk mereka dapat melakukan, untuk mereka dapat melaksanakan. Paulus sangat mengharapkan, Paulus sangat menaruh harap yang begitu besar kepada jemaat yang ada di Kolose untuk melakukan, untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apakah yang diajak oleh Paulus? Kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Sidang masyarakat Natal yang dikasihi oleh Tuhan. Permintaan Paulus kepada jemaat Kolose supaya mereka yang mendengar dan yang percaya, mereka hidup dalam damai sejahtera Kristus. Bahkan lebih daripada itu, Paulus meminta supaya damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati setiap orang yang percaya pada saat itu. Paulus
supaya Yesus itu bertata, menguasai hidup setiap pribadi. Inilah yang menjadi permintaan daripada Paulus kepada jemaat di Kolose pada saat pertanyaan yang mendasar, mengapa Paulus sedemikian rupa meminta jemaat di Kolose supaya mereka dipenuhi, dikuasai oleh Yesus. Hal itu jawabannya ada di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang 6 dalam bacaan. Bahwa Yesus itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Telah disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus itu disebut adalah Raja Damai. Dia adalah yang berkuasa atas damai itu. Dia yang memegang kendali atas damai. Bapak Ibu, damai adalah hal yang sangat gampang untuk diucapkan. Tapi damai sulit untuk diberlakukan dalam hidup manusia. Banyak orang berdamai itu klise. Kalau dia bertemu dengan orang selamat pagi, selamat siang, tapi dalam hatinya belum tentu ada damai. Mungkin dia boleh berkata shalom, tapi hatinya tidak penuh dengan shalom. Hatinya bergejolak, hatinya penuh dengan keinginan untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan. Hal ini tidak jarang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita membangun kehidupan bersama, misalnya dalam 40 tahun yang ada, kita bersatu. Tapi pertanyaannya, apakah kita bersekutu tidak? Itu yang menjadi hal yang sangat jelas. Kalau kita berkumpul, itu adalah hal yang biasa. Kalau cuma berkumpul ini Bapak yang namanya berkumpul. Tapi apakah kita bersekutu? Belum tentu. Apakah kita bersehati, sepikir, sepenanggungan? Belum tentu. Namanya kita pasal tahu, tapi belum tentu kita bersama. Kalaupun ada kebersamaan, itu terpaksa seringkali terjadi. Yang penting aku itu
penting, namaku ada. Bapak Ibu, satu kali saya mau cerita. Di kota Binjai saya melayani. Ada satu marga, ada seorang ibu, orang Manado, kemudian ibu Cirebon. Tapi karena tugas suami, maka keluarga ini enggan ikut konsultan. Suatu ketika si ibu ini meninggal. Kemudian keluarga meminta konsultan marga ini untuk menghadapi acara adat yang akan dilaksanakan dalam rangka pemakaman. Terus ketua bilang, oh itu bukan anggota saya, adalah marga saya. Oh itu bukan bagian kami, lantas marga yang dikersandingkan dengan almarhum itu dari mana? Ibu bapak saudara, kehidupan kita terkadang terlalu banyak isu. Kita menyatakan persekongkolan, tujuannya adalah untuk apa? Dalam rangka untuk membina kebersamaan, untuk menjaga kelestarian budaya, untuk membangun kekeluargaan, kebersamaan dalam lingkungan. Tapi tidak jarang juga ada banyak perselisihan, ada banyak pertentangan, ada banyak iri dengki. Ini yang merusak kehidupan dunia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka hidup manusia itu tidak lagi harmonis. Tidak ada damai. Kalaupun ada katanya damai, damai itu hanya ada di kulit-kulit, tidak merasuk dalam kehidupan, tidak menjiwai kehidupan bersama. Banyak orang dia sendiri tidak berdamai dengan dirinya. Banyak orang mengucapkan damai gampang, tapi dia sendiri tidak berdamai antara hati dan pikiran. Hatinya bilang lain, pikirannya bilang lain, tidak sinkron, tidak sejalan. Karena kita adalah terbatas. Karena kita adalah orang-orang yang lemah, yang tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Pikiran kita terkadang berpikir seperti ini, tapi hati kita berbicara lain. Dalam kehidupan oleh karena itu dunia ini menjadi gersang dan sangat gersang. Semuanya penuh dengan kepura-puraan. Semuanya penuh dengan yang penting ada. Tidak jarang kita termasuk kalau sudah seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu maaf saya tidak. Orang yang berpersekongkolan itu karena apa? Pertama, karena mau kawin anaknya.
Supaya apa? Supaya kalau acara nanti nggak malu. Yang kedua, kalau sudah mulai sakit-sakit, tapi kalau lagi sehat, lagi kekal, lagi dia akan buang-buang. Jadi kalau ada yang mau kawin mulai terakhir, supaya apa? Supaya nanti waktu acara adat itu tidak malu. Oh, hanya desa saya ini orang aktif di lingkungannya dan lain sebagainya. Tapi begitu ada desa yang selesai menikah, selesailah sudah. Pada Paksud Aron itu mungkin untuk kita bisa sehati, sejiwa, melangkah bersama, sehingga suka duka hidup yang kita jalani itu akan dapat kita tanggung bersama-sama. Ada Paksud Aron juga, bukan kebersamaan yang ditekankan di luar, tapi yang ditekankan apa? Agar dasar anak rumah tangga bilang kalau sakit harus dikunjungi dan harus diberikan sekian. Saya sakit, belum dikunjungi, belum diberikan, sesuai dengan agar dasar anak rumah tangga. Hanya menuntut hak, tapi lupa yang namanya kewajiban. Inilah warna kehidupan. Dan dunia semakin gersang karena tidak ada damai. Dan Allah menyaksikan itu dari tempat yang mati. Yang semula yang Allah ciptakan itu baik adanya telah rusak. Oleh karena itu Allah tidak menyayangkan putra tunggalnya Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia, dan Dia hadir memberikan damai, dan damai yang diberikan bukan damai yang sempurna. Damai yang diberikan oleh adalah damai yang sesungguhnya, yang dibutuhkan oleh manusia. Yesus mendamaikan relasi kita dengan Allah, sehingga kita boleh memanggil Allah itu Bapa. Yesus juga telah mempersatukan kita sebagai sesama. Sebab Yesus yang datang adalah satu, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus yang datang itu, maka dia adalah dari satu kesatuan, yaitu kita. Kesatuan, kebersamaan bukan hal yang baru hari ini kita bicara. Bahkan mungkin dari sejak Adam sudah kita bicara. Tapi bagaimana menunjukkan kebersamaan itu yang menjadi persoalan. Yesus telah menyatakan diri. Saya suka pakai Filipi pasal 2, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus dari tempat yang tinggi menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Mengosongkan dirinya, membuka segala kemuliaan.
menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Ketika Yesus menjadi sama dengan manusia yang berdosa, dengan itulah Yesus menyelamatkan dunia. Yesus menjadi manusia, dia menunjukkan rasa solidaritasnya, menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Sehingga tidak ada lagi istilah ADN. Tahu Bapak Ibu apa asal Bapak Saudara? Tidak ada pimpinan di bawah. Yesus menempatkan dirinya paling bawah, menjadi sama dengan manusia, sehingga manusia dengan Yesus bisa berdamai. Untuk itu dia datang. Dia mendamaikan hubungan kita dengan Allah, dia mendamaikan hubungan dirinya dengan kita, dan juga kita dengan sesama. Oleh karena itu Paulus dalam Kolose, biarlah Kristus Raja damai itu memerintah dalam hatimu, supaya Kristus yang Raja damai itu menguasai hidup kita. Karena apa? Karena Dia menyelamatkan dan memberikan damai bagi dunia ini. Dia telah menjadi manusia untuk mendamaikan ibu bapak saudara dan saya dengan Bapa yang di sorga, dan juga mendamaikan kita. Karena itu mari kita bersalaman satu dengan yang lain, mengucapkan damai sejahtera. Silakan Bapak. Sudah ada yang benarkah dalam sejarah? Apakah ini sekedar sebagai wujud salam belaka? Benarkah hati dan pikiran kita sudah penuh dengan damai sejahtera? Terutama dalam masa raya Natal yang kita rayakan pada malam hari ini. Kita mengambil tema dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Betulkah damai sejahtera telah mempersatukan kita pada malam hari ini dalam masa raya Natal ini? Jika tidak, sia-sia perayaan kita pada malam hari ini. Sia-sia waktu yang telah dikorbankan oleh manusia. Sia-sia dana yang telah kita keluarkan demi kebersamaan kita pada malam hari ini. Sebab Kristus telah menjadi Raja damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita penuh dengan damai sejahtera, membangun kehidupan pada tahun ini dalam satu hati, satu jiwa, satu harapan, dan satu pengharapan. Natal bukan sebuah menunjukkan janji bahwasanya pas bahwa kami ada, bukan itu. Tapi Natal adalah sebuah sukacita iman karena kita menyambut, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu segala hal yang membuat kita terpisah, segala hal yang membuat kita terkotak-kotak, segala hal yang membuat kita menjadi berbeda, semuanya itu dihilangkan.
sehingga pasal tahun ini akan menjadi berkat dimanapun Tuhan boleh menghadirkan. Secara khusus Ibu Bapak, 2024 kita akan masuk dalam pesta demokrasi. Kita adalah satu. Jangan sampai karena orang mau naik jadi caleg, kita jadi beribut satu dengan yang lain. Karena yang calon kita markanya ini, yang satu markanya ini, kita jadi berpecah satu dengan yang lain. Karena apa? Karena negara kita sedang membutuhkan orang-orang yang bekerja. Negara kita membutuhkan orang-orang yang punya dedikasi. Negara kita membutuhkan orang-orang yang loyal untuk negeri ini, untuk kebaikan negeri dan kebaikan semua masyarakat. Karena itu kita jangan terjerumus karena dia marga si A kita pilih, karena dia marga si B kita pilih, karena dia orang Batak kita pilih, bukan orang Batak juga kita pilih. Kalau mereka punya gagasan ide untuk membangun negeri ini. menanti kita. Anggota pasal tahun ini diharapkan Tuhan menjadi garang dan terang, sehingga lewat perayaan kita malam ini kita bangun kembali komitmen kita untuk hidup bersama di dalam Kristus dan membiarkan Kristus memerintah dalam hidup kita, sehingga pasal tahun ini menjadi berkat sebagaimana Tuhan ini. Sudah masa raya Natal yang kasih Allah. Kehidupan pribadi kita itu menjadi penting. Saya kasih contoh ini sebagai contoh. 999 bisa dibilang 1000 kan? 999 itu bisa dibilang 1000 tidak? Tidak. Karena Tuhan bukan kurang 100, kurang 1. Artinya satu itu menjadi membuat berarti yang banyak. Mari kita memberi diri bahwasanya saya berarti supaya pasal tahun ini menjadi genap, supaya menjadi sempurna. Jangan kita menjadi satu karena Natal, kita menjadi satu karena Paskah, tapi kita menjadi satu hari demi hari. Kehidupan bersama kita kiranya terjalin dengan baik. Mazmur 133 katakan, sebab kita hidup rukun damai maka kesanalah Tuhan memelimpahkan berkat-berkat kehidupan. Kalau untuk pasal tahun ini ada dalam satu kesatuan sehari sepikir, maka di sana Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan bagi seluruh anggota, bagi seluruh pengurus, penasehat, bahkan juga bagi anak cucu kita yang ada dalam pasal tahun ini. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami memahami akan artinya Kristus dalam kehidupan kami. Engkaulah
Raja yang memberikan damai dalam hidup kita. Oleh karena itu, biar Engkau memerintah dalam kehidupan kami, dalam persoalan tempat ini, dalam perjalanan hidup hari-hari yang Tuhan berikan. Beri setiap hati untuk rindu membangun kebersamaan. Sebab kesadaran Tuhan memerintahkan berkat-berkat ini. Biarlah hidup dengan damai, dengan memperingati kelahiran Yesus pada malam hari ini, menjadi bahagian kehidupan Engkau dalam hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita membawa dalam doa persembahan kita berdoa. Sebagaimana tahun yang lalu orang-orang Majus datang membawa persembahan syukur di dalam keadaan rumah, maka pada malam hari ini dalam perayaan kami juga telah membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan boleh menerima pemberian hati kami sebagai tanda syukur dan sukacita iman atas peringatan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, yang menebus dan menyelamatkan. Berkati juga apa yang masih ada pada kami. Kami yakin berkat Tuhan tidak akan pernah terputus di tengah kehidupan kami. Kasih karunia-Mu akan menyertai kehidupan kami. Dan karena itu kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus Sang Bayi dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kehidupan dari hari ini sampai Maranatha. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah. Puji Tuhan, kita telah melewati ibadah kita pada saat malam hari ini. Luar biasa, Tuhan bekerja. Dan kita akan masuk dalam acara yang kedua, yang ketiga, yang itu sambutan. Kata sambutan yang pertama, kami mohon Ketua Pelaksana perayaan Natal pada hari ini, waktu dan tempat kami serahkan. Shalom. Shalom. Puri. Mulai tua masyarakat Bali
Sudes Papayamuna, Desa Kuatama, Jalhamuna Lobi, Binanura Kumata, Jala soal tema di Nakalta di Bagas Saudara Nakit Nong di Jalan Nong di Beritahu yang mendapat kita hendaklah kami belajar Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah soal di masa bakat jalan Kristus iman mengarahkan rohamunan ayat sido kamu hidup di bagasan sadari lebih pakroma yang tema subtema pada saat ini mari kita tunjukkan sikap damai dan sukacita demi terwujudnya damai Kristus di antara sesama hidup pengikut Nabi dan kami panitia Natal melalui nama Roh asa dan kulikan nama umat tahun-tahun yang akan datang adalah dalam saroha kita soal bersoha dalam kabayan buat bersoha jalan mudah-mudahan warga umat di berjalan dalam berikannya berdoa dalam berikannya berpuasa memperbaiki perkembangan umat berjalan sangat luar biasa ya enggak mungkin kalau seperti itu cuma ada dengan alain yang besok ini dalam berikan nama angka umat tersebut jadi di video dorong rumah mulai dua membuat kita nanti kita mulai itu para donatur no Mario Subah bagian apa ataupun terpandang acara Natal jalan tersusun panitia today dorong pemulihan sudah berupaya dengan sebuah tenaga orang atau pelaksana acara Natal di Bagas Saudara Moluaran orang lebih yang kami panitia mengilumat kami selain hidup yang orang kami karena supaya kami akhirnya sukacita kami supaya kami juga latihan di Bagasan pada 2 bulan mempersiapkan Natal di Bagasan Manado. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami siap panitia bersama selamat hari Natal menyongsong tahun baru 2024. Orang Madinah Madinah. Untuk pada sambutan yang kedua oleh Ketua Hubungan waktu dan dipersilakan. Hidup Bapak. Berarti bukan Bapak. Hidup Bapak. Hidup Bapak. Kalau semangat, kalau seminggu ya, hormati kami yang terhormati Bapak Pendeta Samuel sebagai pelayan rumah hari ini yang kami hormati perwakilan dari Pusdiklat Pasus ada beberapa anggota terlihat di sini karena hanya perwakilan kami mengatakan terima kasih untuk Pusdiklat Pasus yang ada saat ini dan yang kami hormati hubungan bersahutau nakiningan dokter bola Pak Selotang dan bola Pak Selotang bola tidak Pak Selotang berkata jadi hormati kami perwakilan bersahutau pengurus Delangkap hormati kami perwakilan pengurus Puri Lestari kita
Nahormati kami perwakilan persatu tahun Pancatengah. Nahormati kami Om Mamulen Harapan Batu Jajar. Nabari. Ya, kami waktu mulia dulu biar waktu sebelum Kakul kecil di orang berpura kita yang tidak pernah masuk itu. Mulai tema isu dukungan, baik moral materi, boleh berjalan ke lota di bawah sosial. Kiranya kami sejahtera yang meminta dan Natal hari ini dan selanjutnya untuk mempersatukan kita menjadi satu hati sebagai orang Arab. Dapat dulu mau dari bangsa kita semua. Ibadah dari baik buat ini umat persaudaraan dosa. Asal waktu persaudaraan ikut dosa apa? Walau caranya persaudaraan aku sudah surat. Ada. Jadi Imam Pagi Bernami sebagai ketua penguat sebagai panitia dan memilih dengan seksiasa di kurang lebih ada gangguan soal nak ingat dan nyaman soal yang masuk itu kami panitia minta maaf bisa sendiri yang seharusnya seperti itu asal tinggal disebut nama dia ala ini mau pimpinan jalani gangguan matahari sebenarnya auto digerakkan sistem padahal bukan sistem di fokus yang bermasalah. Makanya satu dimatikan, satu dihidupkan. Akhirnya apa? Jadi di sini kami minta maaf di sini akhirat lagi. Mau lihat tema ini tersebut. Kita pernah bisa punya berasa milik dengan tadi. Ada orang lima Tuhan nama Tuhan kita seluruh. Bagaimana? Kata sambutan yang selanjutnya dari penasehat kedua, kami silakan. Halo. Orang lain ada. Yang kami hormati Bapak Pendeta Samuel Barat STH. Terima kasih Pak atas tempatnya. Mudah-mudahan apa yang buat jadi sebagai terang hati kita masing-masing untuk berjalan menusuk hari yang bersungguh-sungguh di kita. Yang saya hormati hubungan masyarakat dan belajar. Berarti Pak, mengenai haruna dengan kami sampai mungkin Malaysia dan Indonesia kaum dan muslim. Sudah lama hubungan seperti belajar doa dengan masyarakat asli rukun damai dan sentosa selama-lamanya. Dari dalam acara pesta Roha segala macam tujuan yang lain ini berjalan saya rumah sambuta Rasulullah kemudian mulai ada terutama panitia saya sangat sambut memang rencana itu sudah ada bulan sebelumnya tapi piknya hanya 2 bulan saya akan melihatnya memang terjadi tapi ini belum berdiri kami bisa berdapat kembali. Terima kasih buat dukungan semangatnya untuk saya benar-benar saya dan inilah semua persaudaraan bisa menggunakan anak-anak yang bersikil untuk yang ikut perayaan Natal. Terima kasih. Saya bisa berpenasihat. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan selanjutnya yang sedang saya tidak ada
dan supaya kami berada dengan sini. Ya, sudah berada kepada saya. Jadi mulai untuk kita sedungkan, mungkinlah kita amai karena waktu dan Tuhan ini masih itu atau menikah kesepakatan kamu pergi dari sekolah suat cari mana seperti aja. Jadi bagaimana orang hari kita sebelum berdua berkat kita sebelum kita amin. Sambutan yang selanjutnya masih dari penasihat hubungan kami persilakan Bapak Haryani Iskandar. Sambutan selanjutnya perwakilan dari hubungan berjajar kepada Bapak M. Sultan Amsal. Jadi yang
Yesus. Siro